Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW atau Al-Quran itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil, di antara dalil mereka, bukankah Nabi yang datang setelahnya memansuhkan Nabi yang sebelumnya? Atau bukankah setiap Nabi diutus kepada kaumnya? Ya, nanti kaum yang lain diutus lagi Nabi yang lain. Ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut, 14 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan ulil absar juga. Ya. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Ya. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu ursila ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kafah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus ke seluruh umat manusia, ya. Dan dalilnya terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain, ya, repot. Jadi nggak bakalan nyambung sama mereka. Ya. Taib, di antara metode ahlul bidah selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model cara, ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan sudah expired lah, ya, atau yang lainnya, ya. Mereka punya metode yang kedua, yaitu mereka tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka melakukan abath, yaitu merusak, ya, usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan, ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Sekarang gimana cara sholat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara 2 sujud nggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya nggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan, kapan mulainya, kapan akhirnya, enggak ada dalam Al-Quran. Gimana kalau jamak qasar, caranya bagaimana, enggak ada di sunnah Al-Quran. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam, ya, kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan haji, baik, cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana, mikotnya mana, larangan ihram secara detail, enggak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan Arafah, wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di Muzdalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Makanya kalau seorang
hanya membenarkan Al-Quran, dia tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.